Jadi di sini kaitannya mengecam orang-orang Islam yang takut untuk berangkat. Apakah kalian menduga bahwa seenaknya masuk surga tanpa berjuang, tanpa bersabar? Lanjut, Mas Toto, ayat 143. Walaqad, dan sungguh benar-benar kuntum, kalian telah tamannauna, kalian mengharapkan al-mauta, kematian, syahid, min qabli, dari sebelum talqauhu, akan kalian menemuinya perang. Waqad, maka sungguh sekarang ra'aitumuhu, kalian telah melihatnya peperangan. Wa antum, dan kalian tanzurun, kalian menyaksikan. Baik, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Baik, jadi di sini termasuk orang-orang yang bodoh gayanya ketika Rasulullah menceritakan tentang syahid, wah kita ingin syahid, giliran perang datang malah lindir. Makanya di dalam hadis sahih itu Rasulullah SAW bersabda, la tatamannu liqa'al aduwi, jangan kita berharap berjumpa dengan musuh, tak boleh. Tapi kalau ketemu nggak boleh lari. Itu pesannya, jangan berharap ketemu musuh. Akan tetapi kalau sudah berjumpa perang mati, jangan sampai kabur, jangan sampai lari. Baik, kita kaitkan dengan surah Al-Anfal yang tadi saya sampaikan dalam kultur, surah Al-Anfal ayat yang ke-45, halaman 182. Baris kedua dari bawah, pas main. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkuru wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, iza, ketika lakitum, kalian bertemu, fi'atan, pasukan musuh, faskutu, maka kalian teguhkanlah pendirian kalian, waskurullah, dan ingatlah, sebutlah nama Allah, kasiran, dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung atau menang. Tuh, kuncinya di situ, Mas Toto. Jadi fi'atan itu pasukan itu yang macam-macam. Ayat ini bisa dikaitkan dengan kehidupan kalau kita menghadapi katakanlah dalam tanda petik musuh atau orang yang berseberangan dengan kita, jangan gentar. Butuh teguhkanlah hati. Cara agar hati gak goyah bagaimana? Berzikir kepada Allah. Ada petunjuk. Kalau kita lagi takut, pegang dada kita. Dipegang apa? Pegang dadanya. Kalau menghadapi sesuatu, itu dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-32. Ini ilmu yang insya Allah jarang disampaikan. Kalau kita takut menghadapi sesuatu, tangan itu diletakkan di dada, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Usluk, masukkanlah yadaka, telapak tangan kamu, ke dalam jaubika, saku leher bajumu, takhruj, ia akan keluar, bayda'a, putih bercahaya, min ghairi, dari dengan tanpa, suri, cacat, waqmum, dan dekapkanlah, ilaika, kepadamu, ke dadamu, janahaka, sayapmu, tanganmu, minar rohbi, dari karena ketakutan. Nah, gini. Terus membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjut. Wazalika, maka dua hal ini adalah burhananin, dua bukti mukjizat, mir rabbika, dari Tuhan pencipta kamu, ila, kepada Fir'aun, wa malaih, dan para pemuka pembesarnya. Innahum, sesungguhnya mereka adalah kaum
fasikin, orang-orang yang fasik. Terjemah bebasnya ayat 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik. Tuh, ya Mas Toto ya, komplit ya. Ketika kita menjumpai katakanlah lawan atau musuh, yang pertama hatinya harus teguh. Hati teguh itu disertai dengan banyak berzikir kepada Allah. Jadi berzikir itu menguatkan mental, menguatkan hati. Kemudian kalau pas takutnya itu lagi memuncak atau nggak terkendali, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa hasbunallah wa ni'mal wakil? Ya surah Ali Imran, halaman 72. Baik, saya baca langsung, nanti Mas Toto baca terjemah bebas saja kan? Ya, saya baca ayatnya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Jadi ketika menghadapi musuh, itu yang diucapkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pada halaman 73 ayat 174. Lanjut terjemahnya Mas Toto. Ketika orang itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang didapat? Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Allah. Jadi orang yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil mendapatkan kenikmatan, yakni selamat. Budaya selamat, fadlin, dapat keberuntungan. Dan sebenarnya bahwa pelajaran ini untuk kita ternyata sabar, untuk taat kepada perintah Allah itu untuk perjuangan Mas Toto. Jangan kita punya harta, jangan sampai kita tidak sabar. Tidak sabarnya bentuknya adalah dibelanjakan, bukan untuk yang ada manfaatnya, bukan untuk fisabilillah. Akhirnya beli mobil, mobilnya juga nggak dipajang, akhirnya dipenjara kayak mobilnya. Ya, kayak gitu aja kan. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang berjihad sehingga dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.